Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi waffaqana li adai afdhalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'akubil awqat was sa'at. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang pada malam hari ini Allah perkenankan kita semua untuk bisa sama-sama melaksanakan rutinitas kajian malam Jumat sebagai program komunitas Cilambarantau. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan perantara turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang akan menjadi bekal kehidupan kita, keselamatan di dunia dan selamat di akhirat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mengenalkan kepada kita bentuk-bentuk kemodernan dengan cara-cara yang lebih santun dan bijak sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kaji malam hari ini adalah sebuah peninggalan para ulama yang patut kita lestarikan dan kita jaga. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kawan-kawan komunitas Cilambarantau yang sama-sama hadir di mana saja berada. Baru saja kita mendapatkan berita duka dari saudara kita Wildan, bahwasanya istrinya meninggal. Allah panggil. Ini adalah berita duka yang kesekian kalinya yang kita terima. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kecil dan besarnya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah. Sebelum kita mulai, mari kita kirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini bisa membantu apa yang menjadi modal untuk keselamatan saudara kita. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita, ibu bapak kita, untuk kakek nenek kita atau saudara-saudara kita, atau umumnya muslimin muslimat yang telah mendahului meninggalkan kita. Semoga Allah tempatkan di tempat yang indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kenikmatan, Allah ringankan semua beban-bebannya, dan kita yang hidup di dunia menjadikan tauladan yang baik, pelajaran yang berharga, supaya kita bisa membenahi sedikit demi sedikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku, kawan-kawan komunitas Cilambar Rantau, kita lanjutkan mengenai hadis tentang niat untuk kedua kalinya. Berhubung hadis tentang niat ini masih dalam hadis yang pertama yang dimulai daripada innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja atau dan sesungguhnya bagi setiap seseorang manawa itu apa yang akan mendapatkan, itu apa sesuai dengan niatnya. Jadi kalau tadi hadis di atas disebutkan bahwa seseorang itu tergantung apa yang diniatkannya, maka niat itu menjadi tolok ukur dalam setiap aktivitas kita. Maksudnya wa innama likulli imri'in manawa itu bahwa in khairon pa khairun wa in syarron pa syarrun. Seseorang dia akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Maka jika dia niatnya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarron, dan jika dia niatnya buruk, maka akan mendapatkan balasan yang buruk. Ini adalah permulaan pembahasan kita. Lagi-lagi agama mengenalkan kepada kita bagaimana Islam sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita akan pentingnya sebuah niat, sehingga niat ini akan menjadi patokan pertama supaya jangan sampai bergeser dari tujuan semula. Manusia bisa bergeser dari tujuan semula itu karena kurangnya niat. Atau orang bilang ini asal-asalan, tidak ada niat yang pasti dalam hidupnya. Betul kata hadis bahwa seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jika niatnya baik, maka baiklah balasannya. Dan jika niatnya buruk atau jelek, maka jeleklah balasannya.
Kemudian paniyatul mukmin khairun min amalihi. Paniyatul mukmini mangka utawi niate wong mukmin iku khairun leuwih bagus min amalihi tenimbang saking amale mukmin. Orang mukmin adalah orang yang sudah mempunyai pengakuan sehingga dalam hal niatnya pun itu akan menjadi nilai tambahan. Bukan amalnya saja, tapi niat itu akan menjadi nilai tambahan. Inilah yang disebutkan niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bukan berarti tanpa amal niat lebih baik, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa ketika orang mukmin mempunyai niat yang baik, maka niatnya saja sudah menjadi nilai plus dalam amalnya. Jangan heran kalau misalkan orang mukmin akan mendapatkan pahala yang berlipat, yang mana pahala itulah dari kalkulasi ibadah-ibadah yang lainnya. Misalkan sholat, niatnya saja sudah menjadi nilai tambahan. Apapun ibadah-ibadah yang lainnya, niat itu akan menjadi pahala tambahan. Inilah yang disebut niatul mukmin khairun min amalihi. Jangan sampai ada orang yang bilang, kalau begitu mah cukup niat aja tanpa amal misalkan. Ini salah besar. Inilah perlunya kajian dan pengajian supaya kita diarahkan kepada arah yang baik. Mungkin juga kalau saya dulu pernah mendengar ada orang yang mempunyai paham, yang mana paham itu misalkan ini masih di sawah atau di ladang. Ketika mendengar azan, dia cukup niat di dalam hatinya. Jadi kalau misalkan dia sedang pegang cangkul di sawah atau di ladang, kemudian mendengar azan, cukup nengok ke atas, niat dalam hatinya, ini katanya sudah ibadah dan sudah sholat. Ini mungkin ngajinya belum selesai, baru sebatas pemahaman secara tekstual, belum secara kontekstual. Kalau tekstual bisa jadi seperti itu maknanya, tapi perlunya pemahaman bahwa bukan hanya niat yang menjadi keutamaan ketika dia beramal, sehingga nanti akan mengartikan tanpa amal niat pun akan lebih baik. Berarti tanpa sholat pun cukup niat dengan sholat kita sudah mendapat pahala. Kalau begitu berarti kita nggak sholat juga nggak apa-apa. Makanya bahwa niatnya orang mukmin ketika beramal itu akan menjadi nilai tambahan bagi si mukmin. Wa ikhlasun niyati, tambah lagi, keikhlasan niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, lam yazal syar'an aman liman qablana wa man ba'dahum. Keikhlasan niat karena Allah, lam yazal syar'an, itu syariat selalu menganjurkan secara umum bagi orang yang sebelum kita dan orang yang setelah mereka. Artinya bahwa keikhlasan niat ini sudah dianjurkan kepada orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, dan sampai umat-umat sejaman dengan kita sekarang. Keikhlasan niat ini harus menjadi tambahan pula. Bukan hanya niat, tapi juga ditambah dengan ikhlas. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, syara'a lakum
minad-dini ma wassa bihi Nuhan. Bahwa dulu Nabi Nuh dan kaumnya ini dianjurkan untuk ikhlas dalam apapun itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka niat itu ra'sul a'mal. Niat itu adalah menjadi dasar semua amal kita. Ya. Niat itu ra'sul a'mal, dasar semua pekerjaan kita. Jangan sampai ibadah kita ini akan menjadi hambar jikalau niat itu asal-asalan. Ya, kalau saya ada teman saya yang ketika niat, dia bertanya, niat itu yang seperti apa? Yang namanya niat, niat itu di hati. Ya, niat itu di hati. Adapun kita mengucapkan itu hanya sunnah. Begitu, ya, kayak sholat. Sholat itu ada niatnya. Makanya kalau kita kembali dalam kajian sebelumnya, bahwa di dalam sholat ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li dalam sholat, ya. Dalam sholat itu ada rukun yang sifatnya pekerjaan hati, ada rukun yang harus diucapkan yang disebut rukun qauli, ada juga rukun fi'li yang harus dikerjakan. Niat itulah yang menjadi rukun qalbi. Dalam sholat yang namanya rukun sama dengan fardu, sama dengan wajib, sama hukumnya. Kalau rukun ditinggalkan, maka tidak sahlah sholatnya. Kalau orang tidak niat dalam sholatnya, tidak sahlah sholatnya. Kalau orang tidak baca surah Al-Fatihah, tidak sahlah sholatnya. Karena itu semua termasuk rukun, yang mana kalau orang yang meninggalkan rukun, tidak sah sholatnya. Kemudian masalah niat. Niat ini di hati. Adapun mengucapkan dalam lisan kita, kalau mau silahkan. Kalau tidak, tidaklah mengapa. Kalau kita mau mengambil kesunahan, sunnah hukumnya sebelum sholat mengucapkan usolli. Dalam Sapinah dikatakan wa talaffuzu biha sunnatun. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Saya bisa gambarkan begini. Kenapa sih harus usolli misalkan? Kenapa harus usolli gitu? Enggak juga nggak apa-apa. Sah kok sholatnya. Kita nggak usah terlalu jadi permasalahan besar. Yang mau silahkan, yang tidak nggak apa-apa. Kemudian kalaupun kita mengucapkan usolli adalah memposisikan diri kita yang mungkin semua organ tubuh kita dalam ataupun luar belum siap. Kayak orang nih, orang ketika ketinggalan berjamaah lagi qomat, kita langsung ngejar tuh, langsung lari. Pas lari nyampe ke masjid ngos-ngosan. Kita belum ambil napas, belum menenangkan. Coba kalau usolli dulu. Usolli dulu, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, menyiapkan sholat kita, usolli fardhu zuhri misalkan. Tenang, sehingga pas nanti Allahu Akbar, hati kita sudah menerima bacaan itu. Mudah untuk diucapkan dalam hati kita. Tapi kalau misalkan kita usolli langsung, sementara kondisi kita lagi ngos-ngosan, itu berat walaupun bisa dan sah sholatnya.
Ya, cuma ngos-ngosan. Belum nanti pas kita Allahu Akbar lagi niat di hati, tiba-tiba imam sudah hampir mau ruku, kita ngos-ngosan lagi. Coba kalau misalkan Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar kita usolli dulu, mempersiapkan diri kita. Inilah apa? Indahnya perbedaan. Yang mau silakan, yang tidak nggak apa-apa. Kalau mau pahala silakan, ya. Dan itu sudah menjadi apa? Kesunahan dalam ibadah kita. Atau kita kembali dalam pembahasan awal bahwa sunnah itu adalah keuntungan daripada ibadah kita, ya. Atau laba ibarat orang yang berdagang. Maka dalam niat itu adanya di hati. Adapun mengucapkan dalam lisan kita itu hukumnya sunnah. Ditanyakan lagi dalam kitab Sapinah, kenapa harus mengucapkan? Alasannya liyu'awinal lisanu al-qalba, supaya lisan membantu hati ketika kita mengucapkan dalam hati kita. Perlu diucapkan dulu supaya hati kita nanti akan ingat apa yang barusan diucapkan oleh mulut kita. Ya, enggak langsung di hati, karena yang namanya manusia itu banyak pikiran, banyak perasaan yang kalau kita tidak siap, ini bisa mengganggu niat dalam hati kita. Ya, begitu. Karena dalam kitab disebutkan, kenapa disebut hati? Hati ini dalam bahasa Arab bahasanya kolbun. Ya. Bahasa Arabnya yang namanya hati, bahasa Arabnya adalah kolbun. Dalam kolbu itu hati. Tapi kalau dipindah ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi kalbu. Kalau kalbu itu, maaf, ini artinya adalah gogog, ya, anjing itu artinya, ya. Itu dalam bahasa Arab. Makanya kita ketika memindahkan bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia harus hati-hati. Kalau dalam bahasa Arab kolbun itu hati, jangan kalbun, begitu. Bahasa Arabnya kolbun itu litaqallubil umur, karena berbulak-baliknya perkara. Yang namanya hati itu suka bulak-balik. Berangkat tidak? Oke enggak ya? Bulak-balik terus. Makanya bahasa Arabnya itu hati, bahasa Arabnya adalah kolbun, itu karena sering bulak-baliknya dalam segala urusan. Enggak bisa megang dalam satu urusan, sering gonta-ganti. Litaqallubil umuri. Ketika bulak-balik perkara itu, perlu adanya lisan kita ketika niat membantunya. Lisan kita membantu hati kita supaya mudah dalam niat ibadah itu. Maka dalam mazhab Syafi'i, hukum talaffuz bin niat, mengucapkan niat hukumnya adalah sunnah. Tidak, nggak apa-apa. Kalau tidak mau, nggak apa-apa, sah sholatnya. Ya. Saya nggak pernah, nggak akan memaksakan. Cuma kalau kita disiplin sunnah, bahwa mengucapkan usolli dalam mulut kita bukan wajib, bukan ya, tapi sunnah. Inilah dalam agama kita, niat itu menjadi tolok ukur. Sholat kita akan sah jika niatnya benar. Usolli fardhu zuhri, jangan salah sarokaatin. Niatnya salah. Apalagi usolli fardhu subhi arba'a rokaatin. Apalagi kalau yang arba'a takbiratin, lebih salah lagi. Karena kalau arba'a takbiratin berarti 4 takbiran kayak sholat jenazah. Kalau sholat subuh 4 rakaat nggak ada. Walaupun kita lagi rajin-rajinnya, mau dibikin 4 rakaat ya salah juga. Karena tidak sesuai dengan prosedurnya. Makanya niat itu harus betul. Ya. Kalau dalam bahasa Safinah ada yang disebut fardiyah,
harus mengucapkan fardu. Yang kedua yang pertama harus mengucapkan usolli. Yang kedua harus mengucapkan fardu. Yang ketiga harus ta'yin. Ta'yin itu menentukan duhur, asar, maghrib, isanya. Yang tiga ini jangan sampai ketinggalan. Ya, yang tiga ini harus mengucapkan usolli, mengucapkan fardu, kemudian ta'yin. Ta'yin itu menentukan. Ya, masalah nanti menyebut rokaat, kemudian mustaqbilal Ka'bah, itu hanya sunnah saja. Yang wajibnya hanya 3. Ya, jadi harus mengucapkan usolli, mengucapkan fardu, kemudian ta'yin. Itu. Kalau salah niatnya, akan salah ibadahnya. Ya, orang sholat duhur, dia niatnya asar. Gitu. Ya, inilah bahwa niat ini Ra'sul a'mal, pangkal semua amal. Orang mau ke Jakarta, niatnya kuat, tiba-tiba temennya ngajak, bejang ka Semarang heula, jang ka Semarang heula, enggak, saya udah niat mau ke Jakarta, kan begitu. Tapi kalau misalkan dia berangkat, padu mangkat wae, enggak ada niat apa-apa, tiba-tiba ada kawannya ngajak, main dulu yuk ke Indramayu. Akhirnya mampir dulu. Lama lah di Indramayu sampai seminggu. Ya, ada lagi orang yang kemudian dia entah apalah pekerjaannya. Orang yang niat inilah yang akan kuat daripada godaan-godaan. Tapi kalau orang niatnya nggak jelas, ini rentan terhadap godaan, begitu ya. Jadi di sini disebutnya bahwa niat itu adalah termasuk pangkal semua amal. Ini niat, maka perlu ya. Faman fataha, barang siapa orang membuka ala nafsihi, atas dirinya, baba hasanatin, satu pintu kebaikan. Orang yang membuka atas dirinya satu pintu kebaikan, Allah akan membuka baginya sab'ina baban ila taufik, 70 pintu taufik dari Allah. Ini keuntungan. Keuntungan orang yang niatnya baik, orang yang menata niatnya, menata hati dan pikirannya, yang dituangkan dalam ucapan yang disebut dengan niat. Ini sama saja orang yang sedang membuka untuk dirinya. Kalau dalam skala kebaikan, dalam ruang lingkup kebaikan, dia sedang membuka satu pintu atas dirinya, satu kebaikan, satu pintu kebaikan. Kalau orang yang membuka satu pintu kebaikan karena dengan niat itu, Allah akan membuka 70 pintu taufik daripada Allah, dari Allah untuk diri orang tersebut. Ya, karena membuka satu pintu kebaikan, Allah akan bukakan buatnya 70 pintu taufik dari Allah. Makanya pantas kalau dalam sholat kita baru saja kita niat dalam hati sambil mengangkat tangan Allahu Akbar, kita sudah dipersiapkan. Takbirnya akan mendapatkan pahala, niatnya pahala. Kemudian doa iftitah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, sampai akhir. Kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surah, apalagi surahnya kalau panjang. Kemudian dia ruku, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sampai akhir, sampai salam. Pantas kalau misalkan dia akan mendapatkan 70 pintu taufik daripada Allah, bahkan lebih daripada itu, karena dia baru saja dengan niat itu Allah mudahkan. Kalau dalam kitab Sulam Taufik ya, ini yang pernah masih ingat mungkin Sulam Taufik kita dulu waktu masih lagi lucu-lucunya ya. Kadang kita suka kalau sekarang
melihat foto dulu, foto kita dulu, sok ngahkai sorangan. Ya aing keur ngorabetan kieu. Sok seuri sorangan, gan ditahan sing kanyawan ku rubiah. Kata istrinya, "Ayah, ini foto siapa?" Enggak tahu ini foto siapa. Ih, jelek banget ya, cenah gitu. Kadang ke masa-masa baheula. Dulu kita lagi, ya namanya juga masa-masa, ada masanya begitu. Dikenalkan dengan kitab Safina, Sulamun Najat, Sulam Taufik, Tangkihul Kawal. Mudah-mudahan yang pernah kita pelajari dulu di pengajian di pesantren menjadi bukti bahwa kita pernah mempelajari agama. Ketika malaikat bertanya kepada kita, inilah yang menjadi saksi bahwa kita pernah mempelajari agama. Kita pernah mengenal agama melalui kitab-kitab kuningnya. Ya, ini jadi saksi, nanti akan menjadi jawaban kita ketika malaikat bertanya sama kita. Mudah-mudahan seperti itu. Masalah paham atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Toh kita segini kenyataannya, begitu. Dalam kitab Sulam Taufik disebutkan bahwa yang disebut taufik ini bukan nama orang ya, apalagi kalau panggilnya Opik, bukan. Ya. Biasanya orang kalau namanya Taufik suka dipanggil Opik. Saya kadang kurang suka dengan bahasa Sunda. Ada orang yang namanya Ahmad atau Muhammad panggilnya Mamat. Saya kadang kurang suka juga. Tapi mungkin Nabi Muhammad dulu di Arab panggilnya Mamat. Cuma karena nggak di Sunda jadi panggilnya Muhammad ya, begitu. Taufik itu artinya dalam kitab Sulam Taufik, khalqu kudrati ta'ah lil abdi wa tashili sabilil khairi ilaihi. Ini yang namanya taufik. Kita sering mendengar hidayah dan taufik. Ini dua kata yang tidak pernah terpisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah berjauhan. Ya. Jadi hidayah dan taufik ini berarti kalau opik mesti sama si hidayah berarti. Ya. Yang namanya taufik adalah khalqu kudrati ta'ah. Allah menciptakan kemampuan taat lil abdi kepada seorang hamba. Jadi Allah telah menciptakan kemampuan untuk taat kepada orang tersebut. Kemudian setelah menciptakan mampu untuk melaksanakan taat, wa tashili sabilil khairi ilaihi, dan Allah mudahkan jalan menuju taat itu. Jadi ada orang yang Allah ciptakan ingin untuk berbuat baik dan Allah mudahkan cara dan jalannya. Karena ada kawan kita yang berbilang hoyong ngaos, tapi ketika diajak ngaji tipayun senang gitu. Dia sering jawabnya apa? Jik tipayun engke nyusul senang. Datang ke pengajian. Hante. Dia ngomongnya duluan itu nggak nyampe ke pengajiannya. Kan begitu. Makanya ada orang yang Allah ciptakan kemampuan untuk taat kepada Allah dengan fisiknya, dengan akalnya, dengan hatinya yang masih bisa menerima kebaikan-kebaikan itu, tapi Allah tidak mudahkan, tidak bisa mudahkan caranya, sehingga di pengajiannya nggak ada, di majelis taklim nggak ada, di tempat-tempat yang baik nggak ada. Inilah yang tidak Allah mudahkan. Makanya taufik itu adalah dua gabungan dari dua cara. Yang pertama, ada keinginan taat dalam dirinya, kemudian Allah mudahkan caranya. Ya, ada orang yang cuma bilang ingin abdi ki hoyong, kan gitu. Abdi ki hoyong ngaos, nya resep ngaos teh nya, gitu. Tapi pas bagian diajak, jawabnya apa? Cik dipayun, abdina bade ieu heula, bade ngerjakeun la PR, kan begitu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Besoknya lagi diajak lagi ngaji. Ayo ngaji yuk. Kenapa sih mesti saya terus diajak? Kan banyak teman-teman yang lain. Saya banyak pekerjaan kok. Terus ya udah nggak apa. Saya ngaji duluan ya. Ya udah duluan. Terus yang besoknya lagi diajak lagi. Ngaji lagi yuk, ngaji. Nah apa sih saya terus? Capek. Saya selalu. Teman kan banyak. Itulah. Ada keinginan tapi belum mampu.
belum Allah mudahkan cara dan jalannya. Begitu. Maka inilah bahwa kita berbuat dan mudah jalannya, berarti kita sudah mendapatkan taufik dari Allah, insya Allah seperti itu. Ya. Jadi orang yang membuka satu pintu kebaikan, Allah bukakan 70 pintu taufik dari Allah. Makanya banyak keuntungannya. Kemudian juga sebaliknya, orang yang membuka atas dirinya satu pintu keburukan, satu pintu kejelekan, Allah bukakan 70 pintu kemunafikan. Jadi kalau orang nih, makanya kudu hati-hati. Harus hati-hati. Orang kalau sudah membuka satu pintu keburukan, Allah bukakan 70 pintu kemunafikan. Contoh yang paling banyak begini. Orang kalau sudah berbohong sekali, dia akan berani berbohong 2 kali. Kalau sudah berbohong 2 kali, dia akan berbohong 3 kali, seterusnya. Orang kalau sudah berani meninggalkan sholat 1 waktu, dia akan berani meninggalkan sholat 2 waktu. Kalau sudah berani meninggalkan sholat 2 waktu, akan berani meninggalkan sholat 3 waktu. Sampai akhirnya nggak pernah sholat. Orang kalau sudah menganggap enteng sholat sunnah, dia akan menganggap enteng sholat wajib. Begitu seterusnya. Makanya kalau orang berbohong 1 kali, dia akan berbohong berulang-ulang kali. Misalkan dulu waktu kita sekolah, kemudian kita bikin surat palsu kepada yang terhormat Bapak Ibu wali kelas di tempat. Dengan melayangnya surat ini ke hadapan Bapak Ibu, saya yang bernama Opik Taufik Hidayat, Blok Pasar Dharma belakang Adi Material, tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya dikarenakan ada kepentingan yang mendadak. Oh, kan begitu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mangga gejelig tewew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Besoknya wali kelasnya nanyain, Opik Hidayat, ya Bu, maju ke depan. Betul sakit kemarin? Iya Bu, sakit. Berbohong 1 kali. Sudah diobat? Sudah Bu. Berbohong 2 kali lagi. Kemudian lagi, obatnya apa? Paracetamol 3 kali. Dokternya siapa? Dokter Asep, dekat SPBU Kaumanuk. Kemudian bagaimana? Terus berbohong dan berbohong. Orang kalau sudah membuka satu pintu keburukan, dia akan membuka pintu-pintu keburukan yang lain. Nanti kawannya nanya lagi, Pik, bener gak Bapak kamu sakit? Iya sakit. Aku itu sakit kemarin. Pokoknya Masya Allah, baru kali ini aku sakit. Gak pernah gitu. Terus sampai satu kelas nanyain semua. Berarti benar, orang yang membuka satu keburukan, akan satu kelas semuanya tahu keburukan kita. Dibukakan keburukan itu. Makanya jangan sampai 1 kali kita membuka, karena akan terbuka semua keburukannya. Ya, inilah Babul hasanat. Terus pintu kebaikan itu apa? Pintu kebaikan adalah min husnin niat. Kalau kita pengen tahu, pintu kebaikan adalah min husnin niat, daripada kebaikan niat. Niatnya harus baik. Orang kalau niatnya sudah baik, dia akan dibukakan 70 pintu taufik dari Allah. Kemudian pintu keburukan apa? Pintu keburukan adalah min su'in niat yang buruk atau jelek. Ya. Ada misalkan ada kawan kita habis beli kapal terbang, mereknya Lion, bukan Lion tapi Lion, ya. Kemudian kita punya niat buruk sama dia. Kalau orang sudah punya niat buruk, ini akan terbuka semua keburukan-keburukan, kemunafikannya. Sehingga yang ada dalam otaknya tidak ada kebaikan lagi.
Ketika mendengar kebaikan dia, kita akan menutup dengan keburukan kita. Kita akan semua menyebarkan keburukan-keburukan itu. Makanya yang disebut pintu kebaikan, satu pintu kebaikan adalah niat yang baik. Kalau satu pintu keburukan adalah niat yang buruk. Ini jangan sampai terjadi. Ini diingatkan lagi oleh kitab ini, perlunya niat yang baik. Dan kita menghindari niat yang buruk. Apapun itu. Ya, begitu. Faiza nawa al-abdu khairan. Kita lanjutkan. Masih semangat ya. Jangan dulu tidur, kita malam Jumat masih jam segini. Tidurnya agak malaman kita. Faiza nawa mangka tetkalane niat. Sopo al-abdu abid khairan ing kabagusan. Usiba alaihi maka bakal den ganjar sopo alaihi abid. Wa illam yaf'alhu sanajan ora migawe sopo abid ing ma atau ing khairon. Ketika seorang abid, seorang manusia niat akan kebaikan, maka akan diberikan pahala kebaikan itu sekalipun tidak mengerjakannya. Ya. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa ini. Karena ada korelasinya antara niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Itu ada korelasinya, ada sababul wurud. Kalau Al-Quran, sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran atau ayat Al-Quran. Kalau hadis, sababul wurud, sabab turunnya hadis. Ya, ada nanti di sini. Begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala lil hafazati yaumal qiyamah. Ada hadis qudsi yang Allah berkata kepada malaikat hafazah pada hari kiamat. Kata Allah begini, uktubu, tulislah oleh kalian, li abdi untuk hambaku ini, kaza wa kaza, begini kata Allah. Hai hafazah, tuliskan untuk hambaku ini yang begini. Daripada pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran yang mesti dia kasih itu. Jadi Allah bilang sama malaikat, tulis itu. Kata malaikat begini, ya Rabbana lam nahfaz dalik minhu lahu wa bisahifatihi. Ini orang di dunia nggak pernah ngelakonin ya Allah. Apa yang mesti aku tulis? Kata malaikat. Allah menjawab, innahu nawahu. Dia sudah meniatinya. Makanya niat itu penting. Saya ulang lagi, niat itu penting walaupun mungkin sekarang kita belum melakukan itu. Ini belum membahas pada sholat ya. Tetap sholat itu prakteknya juga ada. Maksudnya dalam hal-hal ibadah yang lain, kita niat itu harus menanamkan niat dan niat terus. Karena niat ini akan menjadi apa? Bantalan untuk masa depan kita. Walaupun belum kita lakukan sekarang, misalkan gini. Saya kalau misalkan punya rezeki, saya mau kasih yatim piatu. Itu niat. Padahal kita belum punya apa-apa. Saya kalau misalkan kaya akan membangunkan masjid kubah perak misalkan. Saya kalau misalkan niatnya udah ada. Niatnya sudah ada. Saya ingin menghajikan ibu bapak saya ingin mengumrohkan ibu bapak saya ingin semuanya. Niat-niat itulah yang sudah kita sisipkan dari sekarang. Supaya nanti akan menjadi tabungan Allah tulis itu. Seandainya kita keburu meninggal. Karena ada cerita juga di sini. Begitu. Ada cerita bahwa nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang hamba. Kemudian hamba ini, abid ini, diberikanlah kepadanya sebuah catatan amal. Catatan amal ini kemudian diterima olehnya dengan tangan kanannya.
Fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sodakotan. Si lelaki yang menerima buku catatan amal ini, dia kaget. Perasaan saya nggak haji deh, saya nggak jihad, saya nggak sodako. Kok ada tulisannya nih? Haji, kemudian juga jihad, ada lagi sodakoh. Padahal dia nggak pernah mengerjakan semua itu. Sampai dia bilang sama Allah, ya Rabbi, wahai Tuanku, laisa hadza kitabi, ini bukan buku saya ini. Dia bilang sama Allah jujur, padahal nggak usah ngomong ya. Kalau saya gitu, nggak usah ngomong. Nah, dia ngomong sama Allah, karena di akhirat nggak ada bahasa lagi. Dia mau bilang, ini padahal bukan buku saya, mau pegang aja. Nggak bisa begitu, semuanya akan jelas. Nggak bisa berbohong yang namanya di akhirat. Dia bilang sama Allah, ya Rabbi, laisa kitabi, ini bukan buku saya. Buku saya itu leces. Buku saya sinar dunia. Kata orang tersebut. Fa inni ma fa'altu syai'an min zalik. Fa inni ma fa'altu syai'an min zalik. Aku tidak mengerjakan semua itu. Kata lelaki itu. Kemudian Allah menjawab bagaimana? Hadza kitabuk. Itu bukumu. Ya, itu bukumu. Li'annaka ishta umran tawilan. Wa anta taqul law kana li malun hajajtu minhu. Law kana li malun tasaddaqtu minhu. Kata Allah begini. Udah, ente gak usah banyak ngomong. Itu buku ente. Pegang. Kata Allah begini, li'annaka ishta umran tawilan. Jika engkau umurnya panjang, engkau selalu bilang laukana limalun. Jika aku punya harta, aku akan berhaji. Jika aku punya harta, aku akan sedekah. Maka kata Allah, aku mengenali semua itu, bahwa engkau niatnya benar-benar, bukan hanya manipulasi niat saja, bikin-bikin niat saja. Niatnya sudah benar-benar kuat. Kalau saya punya uang, saya akan haji. Kalau saya punya uang, akan saya sedekah. Itu memang benar-benar hatinya tulus ikhlas. Bukan hanya pancingan-pancingan saja. Kan banyak zaman sekarang ada orang yang niatnya banyak, tapi itu hanya manipulasi. Ya, manipulasi itu begini. Ada kawannya datang, dungakan aing heueuh gitu. Lamun aing meuli kareta, maneh paling pameulikeun mobilan. Misalkan, habis itu keretanya kebeli, tapi temennya nggak dikasih apa-apa, sudah lupa. Ini niatnya, niat awalnya itulah kurang baik. Tapi ada orang yang niatnya tulus. Ya Allah, saya kalau punya uang, ya Allah, saya pengen haji, ya Allah. Dia minta sama Allah, ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, ya Allah. Bila perlu orang tua saya, bapak saya, ibu saya haji semua, ya Allah. Tulus hatinya. Maka itulah yang menjadi catatan Allah dalam amal orang tersebut. Kalau saya punya uang, saya pengen sedekah, ya Allah. Saya ngiri sama mereka. Mereka yang Allah berikan rezeki mau sedekah. Saya kapan, ya Allah, sedekah? Kan begitu. Ini benar-benar hatinya ikhlas dan tulus. Maka kata Allah, inilah kamu, saya tahu benar-benar tulus niatnya, bukan manipulasi niat. Maka kata Allah, a'taitu kasawab, aku berikan kepada engkau pahala semua itu. Ya, jadi ini yang disebut bahwa niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ini asalnya bukan masalah berarti kalau kita berarti nggak sholat juga nggak apa-apa, bukan itu. Bahwa ketika orang mukmin sudah niat dengan benar, tapi belum dia terkabulkan apa yang keinginannya, tetap akan Allah tuliskan amalnya. Begitu juga. Bahkan sabab turunnya hadis ini dulu zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menggali sumur. Nabi Muhammad menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mau menggali sumur ini.
kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya akan berikan pahala bagi siapa saja yang mau rela ikhlas menggali tanah ini untuk dijadikan sumur. Setelah mendengar perkataan itu, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Utsman, dia punya keinginan. Dia mau menggali sumur itu. Baru saja dia niat, ujug-ujug ada seorang kafir non-muslim, dia mendahului sahabat Umar untuk apa? Menggali sumur itu, menggali tanah itu untuk dijadikan sumur. Gitu. Jadi keduluan sama orang kafir. Sampai selesailah orang kafir menggali sumur itu. Kata Nabi Muhammad ketika melihat sahabat Utsman ingin menggali tapi kedahuluan oleh orang kafir itu, kata Nabi Muhammad, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min yakni Utsman khairun min amalihi yaknil kafir. Kata Nabi Muhammad, niatnya orang mukmin maksudnya adalah Utsman lebih baik daripada amalnya, maksudnya adalah orang kafir. Ini arti bahwa sabab turunnya hadis ini bukan berarti kita enggak sholat cukup dengan niat, bukan itu. Maksudnya adalah hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah seperti ini yang pernah dialami oleh sahabat Utsman. Sahabat Utsman baru niat saja dia sudah mendapatkan pahala itu. Ini yang disebut niatul mukmin khairun min amalihi. Kita lanjutkan. Ada sebuah cerita, ini pentingnya sebuah niat. Ada dua orang yang orang Sunda bilang CS-an. Dia ini kawan, ya, babaturan, sahuap kuduaan, sabatang kuduaan, ulin duduaan, sare dua, agus pokoknya CS we, ya, mondok moe bebarengan terus. Tentang dua orang, yang mana dua orang ini salah seorangnya abidan, yang satu orangnya rajin ibadah, yang satunya lagi itu kawannya nggak bener, agak reman lah katakan seperti itu. Jadi dua orang ini berkawan akrab dari dulu sampai masa remaja, ini selalu berkawan. Yang satu tukang ibadah, yang satunya agak reman, bahkan mau dia berbuat yang enggak. Kemudian wa kanal abidu yatamanna ayyarul iblis. Si tukang ibadah ini pengen lihat, pengen tahu kos kumaha ari iblis teh, gitu. Kata tukang ibadah, ini teman yang tukang ibadah itu. Sampai suatu waktu iblis menampakkan di depan dia, saya iblis loh, ente mau ngapain nanya saya? Kan orang mau ngabret orang teh. Orang kan sering menggambarkan iblis, warnanya merah, matanya melotot, giginya bertaring, rambutnya acak-acakan, gitu, ya, kan begitu biasanya. Iblis menampakkan pada suatu hari, dan iblis berkata sama orang itu, yang tukang ibadah itu. Kata iblis begini, wah asafah alaik, rugi benar ente, gitu. Ini iblis. Makanya kita dengarkan ya. Kata iblis, rugi benar ente. Ente sia-siain tuh umur ente 40 tahun. Membatasi diri ente, kemudian badan ente sampai lelah. Coba bebaskan keinginanmu. Kamu gak usah mengekang keinginanmu, mumpung masa muda. Nanti kamu akan taubat pada waktunya. Ini hati-hati ya. Ini yang sering kita perhatikan dan kita dengarkan di halayak ramai, bahwa manusia sering bilang kita masa muda kita bebaskan. Ya, berbuat yang enggak, maaf, mabuk-mabukan, berzina atau nauzubillah min dzalik, berbuat yang sudah di luar batas agama.
Ini iblis bilang sama tukang ibadah, bilangnya begitu. Ente buat apa? Nyanyain umur aja 40 tahun. Coba kalau ente sekarang masa muda, bebaskan semua keinginan ente. Sampai akhirnya setelah iblis bilang begitu, iya ya, iblis benar juga kali ini. Saya mau nyamper lah ke teman saya, kata si tukang ibadah itu. Saya pengen nyamper ke teman saya tuh, karena kebetulan teman yang satunya ini tukang pemabuk, berzina, semua perbuatan-perbuatan yang melewati agama dia kerjain semua. Sampai teman yang tukang ibadah ini, saya mau nyamperin deh ke situ. Mau nyamperin, pengen makan, pengen minum, mabuk-mabukan semua, pengen nyobain. Sampai di hatinya ada niat begini, saya mau nyamperin dia, kawan saya itu, terus saya nanti di usia sekian saya mau tobat kepada Allah, nanti terus saya tobat kepada Allah. Ada niat mau mengunjungi kawan yang agak reman itu. Ini yang tukang ibadah. Saya potong dulu ceritanya. Di satu sisi temennya yang enggak benar ini, karena dia dua orang ini katakan satu apartemen lah, katakan begitu. Dia kelakuannya mabuk-mabukan, berbuat yang enggak, sampai dia itu di sini saya bacakan. Wa amma akhuhu al-musrib istaiqaza min sukrihi. Dia bangun dari mabuknya. Fawajada nafsahu bi halatin radiatin. Dia menemukan dirinya dalam keadaan hina. Qad bahla ala siyabihi, dia kencing dalam pakaiannya. Wa huwa matruhun ala turab, dia terbuang. Wa fi zulam faqala fi nafsihi, dia berkata dalam dirinya. Ini orang pemabuk ini. Temannya yang pemabuk ini bilang dalam hatinya, qad afnaitu umri, ya Allah, abdi ngerusak wae umur abdi. Saya rusak umur saya. Fil ma'asi, di dalam kemaksiatan. Wa akhi, saudaraku, temanku itu, yatalazzazu bi taatillah, dia mah sedang ibadah kepada Allah. Ini kata temannya yang mabuk itu. Karena dia punya teman yang rajin ibadah. Tuh si itu mah enak taat kepada Allah, munajat kepada Allah, bakal masuk surga dengan taat kepada Allah. Sedangkan saya maksiat terus ya Allah, mungkin saya akan masuk neraka ya Allah. Summa aqada, setelah punya pemikiran begitu, dia nekad, dia bertekad untuk taubat kepada Allah. Jadi dia itu setelah bangun tidur dalam keadaan mabuk, dia sudah benar-benar dalam kehinaan, dia sampai merasakan dirinya penuh dengan dosa, dia i'tikad, dia berkeyakinan mau taubat kepada Allah dan niat berbuat baik dan niat ibadah kepada Allah. Tiba-tiba si kawan yang tukang ibadah ini datang ke rumahnya. Si kawannya yang tukang ibadah datang ke rumah si laki-laki ini yang pemabuk itu, karena dia sering main bareng. Tiba-tiba dia jatuh karena lagi mabuk. Dia posisinya di atas, di loteng. Dia di loteng, kemudian dia mau jalan kaki, dia sudah niat taubat kepada Allah, niat mau ibadah kepada Allah, dia niat mau berbuat baik kepada Allah. Tiba-tiba dia jatuh dari tangga itu dan niba ke orang temennya yang berbuat baik itu, yang niatnya mau ngedatangin temennya ikut mabuk katanya. Dia pengen ikut mabuk, dia pengen berbuat enggak, tobatnya nanti aja katanya. Akhirnya dua orang ini Allah ceritakan, Allah takdirkan untuk mati semuanya. Yang pertama kawannya yang rajin ibadah, dia niatnya mau mengunjungi temennya, mau ikut-ikutan mabuk, katanya nanti tobatnya nanti aja. Sementara yang temennya yang pemabuk, dia sudah niat taubat kepada Allah, dia ingin mengunjungi temannya, tapi tiba-tiba Allah cabut semua nyawanya dan mati seketika semua. Sampai akhirnya fahusyirul abid, Allah kumpulkan orang tukang ibadah ini di sini. Fahusyirul abid ala niyatil maksiat, yang tukang ibadah Allah kumpulkan dengan apa? Dengan kumpulan niat maksiat. Sementara temennya yang pemabuk itu wahusyirul asi itu ala niyatit taubat,
ditulis niat taubat. Jadi hati-hati. Ternyata niat itu berpengaruh. Ini yang tukang ibadah baru saja niat buruk, Allah sudah ambil nyawanya. Yang satu lagi, orang yang tukang maksiat, niatnya taubat kepada Allah, Allah berikan jalannya. Sehingga yang selamat adalah yang tukang maksiat. Ini bukan berarti, artinya gini, semua sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tapi kita wajib ikhtiar. Bukan berarti, ini yang disebut apa ya, saya katakan ulang-ulang lagi. Ini yang disebut Allah tentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah seseorang itu ternyata tidak ada baiknya niat dalam dirinya. Coba kalau misalkan dia niatnya baik, insya Allah dia akan menjadi ikhtiar untuk husnul khotimah. Tapi kalau dia niatnya buruk, dia akan menjadi apa? Su'ul khotimah, nauzubillah. Makanya pentingnya niat dari cerita seperti ini. Cerita ini saya agak singkat ceritanya. Kalau mau saya bikin panjang lebar ini. Kita ambil hikmahnya bahwa hendaknya kita berikhtiar, berusaha untuk selalu berniat baik. Jangan sampai ada niat keburukan untuk siapapun, kepada siapapun. Jangan sampai begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan bagaimana teguran-teguran zaman dulu terhadap orang-orang yang niatnya kurang baik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ini malam hari ini banyak mengenai cerita dalam kitab Majalis As-Saniyah ini mudah-mudahan banyak menegur kita, banyak menuntun kita bahwa niat yang baik akan membukakan 70 pintu taufik Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau niatnya buruk, dia akan bukakan keburukan 70 pintu. Nauzubillah min dzalik. Dari sekarang saya berwasiat untuk saya, umumnya untuk kawan-kawan semua. Semoga Allah selalu menaungi, kemudian menuntun diri kita ke arah yang lebih baik. Allah jauhkan keburukan-keburukan dari diri kita semuanya. Saya tutup malam hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.